Di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, banyak sekali tempat wisata yang indah. Pada kesempatan ini saya ingin mengeksplor atau menjelajahi tempat wisata yang ada di pantai selatan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tempat yang saya kunjungi adalah Pantai Manalusu, Pantai Karangpapak, Pantai Sayang Heulang, Pantai Karangparanje, Pantai Cijeruk Indah, dan Leuweung Sancang. Sebetulnya masih banyak tempat wisata yang belum bisa dikunjungi. Karena untuk menjelajahi tempat wisata yang ada di pantai selatan Garut ini tidak akan cukup sehari atau 2 hari. Bila Anda berangkat dari kota Bandung untuk menuju pantai laut selatan Jawa, ada 3 alternatif jalan yang bisa ditempuh. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran perjalanan yang bisa ditempuh untuk menuju ke pantai laut selatan Jawa. Bila Anda berangkat dari kota Bandung untuk menuju pantai laut selatan Jawa, ada 3 alternatif jalan yang bisa ditempuh, yaitu pertama, melalui jalur Bandung Ciwidey dengan jarak tempuh kurang lebih 96 km. Kedua, melalui Bandung Pangalengan dengan jarak tempuh kurang lebih 111 km. Dan alternatif ketiga yaitu melalui Bandung Garut Cikajang yang ditempuh dengan jarak sekitar 161 km. Ketiga jalan ini kondisi medannya hampir sama, yaitu kita akan menemukan jalan turun naik dan jalannya berbelok-belok yang cukup tajam. Untuk menuju ke Pulau Jawa bagian selatan, kita harus melewati beberapa gunung dan lembah. Mengemudi ke daerah ini harus ekstra hati-hati. Kondisi fisik kita harus benar-benar fit, dan kondisi mobil pun harus siap pakai, utamanya rem. Bila hujan turun atau menjelang sore hari, ada beberapa tempat yang selalu diliputi oleh kabut, seperti di daerah Cukul bila kita melalui Jalan Pangalengan, dan di daerah Gunung Gelap bila kita melalui Jalan Garut Cikajang. Kami berangkat ke pantai selatan itu menggunakan jalur Bandung Pangalengan. Jalannya cukup bagus, namun di beberapa tempat ada jalan yang mengecil, sehingga kita harus hati-hati, khususnya bila berpapasan dengan mobil yang datang dari arah depan. Begitu mendekat pantai, kita bisa melihat Laut Samudra Hindia dari ketinggian, dengan ciri khasnya yaitu ombaknya yang begitu besar. Kemudian kita masuk ke jalan raya pantai selatan Pulau Jawa, yaitu Jalan Ranca Buaya Pamengpeuk. Jalannya cukup lebar dan bagus. Sepanjang jalan kita bisa melihat lautan lepas. Tempat wisata yang pertama kami kunjungi adalah Pantai Manalusu. Dari jalan raya masuk ke jalan kecil, jaraknya kurang lebih 150 meter. Dekat, jadi tidak terlalu jauh. Ciri masuk ke dalam adalah ada gapura putih. Namun, tidak ada tulisan yang menunjukkan bahwa itu Pantai Manalusu. Dan mobil pun bisa masuk sampai ke dekat pantai. Di Pantai Manalusu ada 2 pemandangan yang unik, yaitu di sebelah barat kita dapat menikmati hamparan pasir putih, dan di sebelah timurnya kita dapat melihat hamparan batu karang
yang ditumbuhi lumut hijau di sepanjang bibir pantai. Kita juga dapat jalan-jalan di karang batu, namun harus hati-hati. Jangan sampai tersandung atau terpeleset kena batu karang. Ini saya berada sedang di Pantai Manulusu. Ini di Ranca Buaya. Ini pemandangannya bagus sekali. Di belakang ada yang foto-foto. Nah, ini kita dimanjakan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita itu bisa menikmati. Di sela-sela batu karang inilah anak-anak penduduk setempat mengambil ikan hias sambil bermain-main dan berenang. Ikan-ikan kecil ini ada dan sering ditemukan di lekukan batu karang karena terbawa oleh ombak yang terjebak di sini. Kita sedang berada di Pantai Manulusu yang ada di Ranca Buaya. Di sini aktivitas dari masyarakat sekitar ini banyak yang memancing di pinggir pantai. Di sini juga kita bisa melihat warga sedang memancing menghadap langsung ke Samudra Hindia dengan hembusan angin dan deburan ombak yang cukup besar. Fasilitas yang ada di Pantai Manulusu tampaknya belum dikelola secara profesional. Namun fasilitas yang ada lumayan lengkap. Seperti di sini ada musola, kemudian ada warung, dan ada rumah makan walaupun rumah makannya masih sederhana. Menurut saya, keindahan alam Pantai Manulusu tidak kalah indahnya dengan pantai lainnya yang ada di Indonesia. Makanya sayang bila Anda melewatkan pantai ini saat berkunjung ke pantai selatan yang ada di Kabupaten Garut. Setelah puas di Pantai Manulusu, kita bergerak menuju ke Pantai Karangpapak. Jarak dari Pantai Manulusu ke Karangpapak tidak begitu jauh, yaitu kurang lebih hanya 10 km ke arah timur atau ke arah Pamengpeuk. Jalan masuk ke Pantai Karangpapak sudah ada pintu gerbang dengan keterangan nama pantainya. Nah, ini berarti lebih gampang lagi untuk mencari tempat masuknya. Pantai ini sangat indah. Sepanjang bibir pantai terhampar pasir putih yang dibatasi pohon pandan laut. Nah, sekarang saya sedang ada di Pantai Karangpapak yang ada masih di daerah Ranca Buaya. Ini pemandangannya bagus sekali. Sepanjang jalan ini, sepanjang pantai ini itu adalah terbentang pasir. Kita bisa menikmati deburan ombak yang cukup besar. Bila cuacanya cerah, kita bisa menyaksikan sunset atau matahari terbenam di tempat ini. Bila kita bermain air di bibir pantai, harus hati-hati, khususnya saat air sedang pasang, karena ombaknya cukup besar dan dapat menyeret apapun ke arah laut. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan adalah tanda-tanda larangan berenang. Di pantai ini kita bisa menginap, karena sudah ada beberapa penginapan yang lokasinya dekat pantai. Selain itu juga ada warung dan gazebo untuk istirahat sambil menikmati indahnya pantai. Perjalanan dilanjutkan ke Pantai Sayang Heulang dengan jarak tempuh kurang lebih 5 km. Dari Jalan Raya Pamengpeuk Ranca Buaya masuk ke dalam kurang lebih 2,5 km. Di Pantai Sayang Heulang kita bisa menelusuri bibir pantai dengan menggunakan kendaraan roda 4. Jalannya cukup lebar, namun sayang, jalannya masih jalan tanah berbatu dan berlobang. Saat kami ke sini, Pantai Sayang Heulang ini sedang berbenah diri, yaitu taman-taman yang ada di sepanjang pantai sedang direnovasi, mungkin agar lebih menarik dan nyaman bagi wisatawan.
Pantai Sayang Heulang merupakan salah satu pantai terbaik di Garut Selatan. Pantai ini terletak di Desa Mancagahar, Kecamatan Pamengpeuk, Garut. Pantai ini memang sangat indah. Di sepanjang bibir pantai dihiasi batu karang yang berwarna hijau. Sepanjang pantai berderet gazebo yang dapat digunakan untuk beristirahat para wisatawan. Di tempat ini juga kita bisa menikmati pemandangan laut lepas. Dan melihat orang-orang yang sedang memancing atau orang-orang yang sedang mengambil rumput laut di bibir pantai. Di tempat ini tidak diperbolehkan berenang karena gelombangnya cukup besar dan berbahaya. Namun bila laut sedang surut, Anda bisa turun melihat hamparan karang di bibir pantai yang membentuk kolam-kolam kecil alami. Sepanjang pantai berderet hotel dan penginapan serta rumah makan yang menghadap langsung ke laut lepas. Di Sayang Heulang ada 3 destinasi yang bisa dikunjungi, yaitu selain pantai, kita juga bisa berkunjung ke Bukit Teletabis dan Gumuk Pasir Karang Tungtung. Taman ini disebut Bukit Teletabis karena tempatnya mirip film anak-anak, yaitu film Teletubbies. Di sini yang ada hanya gundukan tanah yang ditumbuhi rerumputan dan tidak ada pohon-pohon. Bagus untuk selfie dengan background Laut Samudra India. Di Bukit Teletabis ini, kita bisa melihat laut dari ketinggian. Tidak jauh dari Taman Teletabis, kita juga bisa berkunjung ke Tungtung Karang, yaitu berupa gumuk pasir yang berada di ketinggian. Di tempat ini, kita sepertinya sedang berada di padang pasir yang berhadapan dengan lautan lepas. Pantai berikutnya yang dikunjungi adalah Pantai Karangparanje. Untuk menuju Karangparanje ditempuh dengan jarak kurang lebih 16 km dari Pantai Sayang Heulang. Pantai ini ciri khasnya ada bukit karang dan ada gazebo yang berdiri kokoh di atas bukit karang. Kita bisa naik ke bukit karang untuk menikmati keindahan laut. Namun saat naik kita harus hati-hati, jangan sampai terpeleset. Di atas karang kita bisa melihat deburan ombak yang menghantam batu karang, sehingga batu karang ini menjadi seperti ukiran. Dari atas karang kita bisa melihat keindahan pantai dengan air lautnya yang begitu jernih, berwarna kebiruan serta terlihat luasnya samudra sejauh mata memandang yang berbatasan langsung dengan Australia. Di tempat ini pula kita bisa melihat orang yang sedang memancing ikan atau menjaring udang karang atau lobster. Nah, jika Anda ingin memancing di tempat ini, mungkin bisa sewa peralatannya ke penduduk setempat. Dan jangan lupa pula di tempat ini untuk berfotoria, karena tempatnya sangat bagus dan indah. Neng, ada di tengah ini
Setelah puas di Karangparanje, kita menuju Pantai Cijeruk Indah. Untuk menuju Cijeruk Indah ditempuh kurang lebih 7 km dari Pantai Karangparanje. Pantai Cijeruk adalah salah satu lokasi wisata pinggir pantai yang ditumbuhi pohon-pohon besar yang rindang. Suasana alam di tempat ini masih asli. Air lautnya sangat jernih dan berwarna biru. Sedangkan pasirnya warna putih yang kecoklatan, yang membuat kita semakin betah untuk berlama-lama di tempat ini. Pantai Cijeruk ini merupakan salah satu pintu untuk masuk ke Leuweung Sancang. Leuweung Sancang adalah hutan alami yang dilindungi keberadaannya oleh pemerintah, yang dijadikan salah satu cagar alam dan hutan konservasi di Indonesia. Leuweung Sancang ini sejak dulu melegenda dan menyimpan sejumlah kisah mistik yang terkesan angker. Untuk menuju Leuweung Sancang dari Pantai Cijeruk, kita harus menyeberang muara sungai Cibabalukan dengan menggunakan perahu. Banyak masyarakat setempat yang menyeberang masuk ke Leuweung Sancang dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari spot yang tepat untuk memancing. Nah, ini sekarang saya berada di hutan Sancang. Jadi ini hutannya masih alami, jadi banyak pohon-pohon yang cukup besar, kemudian pohon-pohon yang merambat di antara pohon-pohon. Ini bagus sekali ini tempatnya. Barusan dari Leuweung Sancang, dan ini adalah kita harus menyeberang dulu di sungai ini, kemudian kita masuk ke Leuweung Sancang. Nah, itulah pengalaman saya ketika menjelajahi tempat wisata yang ada di Pantai Laut Selatan di wilayah Kabupaten Garut. Semoga bermanfaat, khususnya bagi Anda yang ingin berwisata ke Pantai Laut Selatan yang ada di Kabupaten Garut. Jangan lupa subscribe.